Sebelum kita masuk ke soal PHK massal dan dampaknya, coba bayangin aja, gimana kalau yang kena PHK adalah mereka yang nggak siap dengan perkembangan teknologi yang super cepat, kayak sekarang ini. Mungkin kita masih bodoh amat ataupun mikir kalau hal-hal tersebut hanya terjadi di industri tertentu yang mungkin bisa dilabelin dengan low skill level. Tapi kenyataannya, perubahan ini bisa melanda siapa aja. Kalau lo nggak berhati-hati, lo bisa jadi salah satu yang kena dampaknya. Well, kita sudah berada di tengah perubahan besar. Sebuah perubahan yang nggak bisa dihindari. Bisa disebut sebuah tsunami teknologi yang datang dengan begitu cepat, yang seolah-olah mengubah dunia kerja dalam sekejap. PHK massal bukan hanya soal angka statistik yang sering digaungkan oleh pihak tertentu, tapi tentang nasib manusia itu sendiri, tentang pekerjaannya yang hilang, dan impian yang tertunda bahkan terhempas gitu aja. Lo pasti sering dengar kan tentang AI, tentang bagaimana robot-robot dan algoritma ini menggantikan pekerjaan manusia. Orang yang dulu bekerja di kantor, yang ngatur data, yang melayani customer, sekarang udah mulai tergantikan. Ada yang bilang ini cuma masalah sektor tertentu, tapi realitanya teknologi itu nggak pilih-pilih. Dan ini bukan cuma masalah orang yang nggak punya skill, tapi soal bagaimana dunia pekerja itu berubah sangat cepat. Kalau lo nggak paham dengan apa yang terjadi, lo yang bakal terkejut dengan kecepatan perubahan ini. Halo semua, kenalin gue Giopran. Di channel ini, gue suka ngebahas hal-hal yang sering kita temuin di kehidupan nyata, dari fenomena sosial, teknologi, dan lainnya. Kalau lo suka konten yang ringan tapi ngena atau relate, ya udah, sekarang lo tinggal subscribe aja biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sekarang kayak gini aja, lo bayangin pagi-pagi ini misal, lo habis bangun pagi, lalu kemudian lo itu cek email, dan tiba-tiba lo dapat kabar kalau pekerjaan yang udah lo jalanin bertahun-tahun itu bakal hilang dalam waktu dekat. Lo yang udah ngatur hidup lo berdasarkan pekerjaan lo, ngatur keuangan, bayar cicilan, dan mungkin lagi ngebangun masa depan, tiba-tiba harus kehilangan semuanya ini. Dan ini juga bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal harga diri lo yang merasa seperti tiba-tiba dibuang gitu aja, padahal lo itu masih bisa ngelakuin segalanya buat pekerjaan itu. Ini bukan cerita fiksi guys, tapi ini tentang bagaimana orang-orang sekarang itu yang sedang rasain. Kita nggak bisa terus-terusan nangis dan meratapi nasib kayak gini ya. Kita harus punya strategi, kita harus bisa mikir apa yang bisa kita lakuin nih supaya nggak jadi korban dari perubahan ini. Ini bukan hanya soal bertahan atau survive, tapi soal bagaimana kita bisa melangkah maju meskipun dunia ini berubah sangat cepat. Dan jujur, gue bisa ngerasain ketakutan banyak orang terhadap AI dan otomatisasi. Semua orang takut pekerjaan mereka bakal digantikan, dan yang paling menakutkan adalah kita yang hidup di mana zaman sekarang ini berubah begitu cepat, dan tanpa kita sadari, mesin serta algoritma ya sudah menggantikan banyak pekerjaan yang dulu kita anggap aman. Kita harus mulai aware kalau banyak pekerjaan yang dulu dianggap sangat manusiawi atau mungkin aman, sekarang bisa jadi dikerjain oleh mesin. Taruhlah customer service misal, ada chatbot yang sudah bisa ngelayanin tanpa henti 24 jam loh. Admin yang ngerjain data, ada software AI sendiri yang bisa ngolah ratusan data dalam waktu singkat. Bahkan sekelas pekerjaan kreatif yang dulu membutuhkan ide serta tangan manusia sekarang mulai tergantiin oleh AI. Tapi lo itu harus tahu, di balik semua ketakutan pasti ada peluang yang nggak boleh lo lewatin. Lo nggak perlu jadi engineer atau programmer untuk tetap relevan. Lo cuma perlu ngikutin alur perubahan teknologi dan mulai memikirkan skill apa yang dibutuhkan di masa depan. Jadi jangan cuma fokus ke pekerjaan yang hilang. Jangan salah fokus ya. Emang banyak pekerjaan yang hilang nantinya, tapi banyak juga pekerjaan yang baru yang akan muncul. Jadi ini kayak semacam transisi. Dari tahun ke tahun pasti selalu kayak gitu guys. Contoh, dulu ada petugas wartel atau warung telepon di tiap-tiap pos. Sekarang wartelnya udah nggak ada, petugasnya juga udah nggak ada, jadi pekerjaan itu juga hilang. Sesuai dengan apa yang teknologi sekarang berkembang. Yang jadi masalah adalah kalau kita nggak siap buat ngadepin perubahan ini, kita terus terjebak dalam cara pola berpikir yang lama gitu. Pekerjaan ini udah pasti ada dan kita bisa menggantungkan hidup kita padanya. Tapi selama dunia ini berubah, kalau lo nggak bisa cuma bertahan,
Lo paling nggak nih minimal beradaptasi lah. Kalau nggak bisa beradaptasi gimana? Ya lo bakal terjebak di posisi yang nggak bisa lo keluarin. Kita harus akui ya, di satu sisi AI itu membawa keuntungan yang luar biasa. Misalnya nih, AI bisa mempermudah pekerjaan kita yang repetitif dan membosankan itu. Dan lo yang dulu kerja di kantor 9 to 5, terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja, pasti ngerasa kayak, ada AI nih yang bisa bantu gue kerja lebih cepet. Ya itulah salah satu kelebihan utama AI, efisiensi. Lo bisa ngerjain tugas dengan lebih cepat. Tapi lo juga harus sadar nih, meskipun AI menawarkan efisiensi, dampaknya juga ke pekerjaan manusia cukup masif ya. AI bisa bikin kita kehilangan pekerjaan tentunya, terutama pekerjaan yang gak bisa ngasih value lebih yang cukup signifikan tentunya. Penting banget buat lo nyiapin diri dengan skill yang gak mudah buat digantiin oleh mesin. Gue di sini ngerti kok, banyak orang yang gak sadar akan hal ini, apalagi buat mereka yang masih gak begitu mengikuti teknologi. Jelas akan ketinggalan. Lo yang harusnya bisa bangun skill yang gak bisa diautomatisasi. Misalnya nih, lo mungkin belajar coding atau data analisis, dua skill yang makin banyak dibutuhin di dunia kerja saat ini. Tapi yang lebih penting, lo itu harus tetap jadi manusia yang bisa mikir kreatif dan solutif. Bisa juga ngembangin skill komunikasi yang gak juga kalah pentingnya. Mesin bisa ngolah data dan bahkan ngelayanin pelanggan. Tapi mesin gak bisa nih memberikan touch manusia yang dibutuhin dalam komunikasi yang efektif. Lo yang punya kemampuan untuk bekerja sama, ngelit dalam satu tim, atau memotivasi orang lain, tetap akan jadi aset yang sangat berharga tentunya. Lalu, apa langkah yang bisa lo ambil? Gue mungkin bisa kasih tips nih di sini ya. Pertama-tama, jangan takut buat belajar. Jangan takut buat berinvestasi dalam diri lo sendiri. Taruhlah aku bisa ambil kursus-kursus yang bisa nambahin atau ningkatin skill lo, apalagi yang berkaitan sama teknologi. Jangan sampai menunggu semuanya hilang baru lo sadar kalau lo itu harus belajar. Jelas, lo harus belajar dari sekarang. Selanjutnya, lo harus bisa untuk bersiap dengan perubahan yang datang. Dunia kerja itu bukan soal nyari kerjanya, tapi soal bagaimana lo bisa survive dalam industri yang terus berubah. Coba deh lihat, sekarang juga banyak startup yang nyiptain lapangan kerja baru yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Ada yang jadi data scientist, software developer, bahkan influencer di medsos. Lo bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, jelas. Di dunia yang serba online seperti sekarang, tentunya balik lagi, personal branding jadi salah satu hal yang sangat penting nih. Coba mulai bangun identitas lo di sosial media. Gunain sosial media buat memperkenalkan diri lo sebagai siapa lo. Orang tahu siapa lo, berbagi insight, dan mungkin connecting network dengan orang-orang profesional. Lo nggak perlu buat nunggu punya CV yang keren dulu baru bisa apply kerja. Lo bisa jadi orang yang dikenal lewat skill dan kontribusi lo di dunia maya. Teknologi akan terus berkembang, AI juga akan semakin canggih, serta otomatisasi akan menyebar luas. Tapi itu bukan berarti kita harus menyerah gitu aja. Justru ini saat yang tepat buat lo buat manfaatin peluang yang ada. Lo yang udah beradaptasi jelas akan jadi korban, tapi lo yang siap buat ngadapin perubahan bisa jadi akan menjadi pemenang. Pernah nggak lo berpikir apa yang bakal terjadi kalau kita nggak berani buat ambil langkah sekarang? Masa depan itu bukan tentang apa yang kita tunggu nih, tapi tentang apa yang akan kita ambil. Konsekuensinya seperti apa? Lo mau jadi bagian dari orang yang terus terjebak di dalam pekerjaan lama? Atau lo bisa jadi bagian dari mereka yang menciptakan masa depan baru? Ini saatnya buat lo milih. Jadi jangan biarin diri lo terjebak dalam ketakutan atau kenyamanan sementara. Perubahan ini udah mulai datang dan kita jelas nggak bisa ngindarinya. Yang kita bisa lakuin adalah memilih untuk berkembang dan beradaptasi. Jadi apa yang lo tunggu? Yuk bangun masa depan kita bersama dengan langkah pertama hari ini. So, thank you for watching and see you on the next video.